Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu bisa angkat tangan, yang di depan, yang di tengah, yang di belakang. Selamat datang dan bersyukur dan terima kasih. Kita mengucap syukur untuk para undangan juga yang sudah hadir. Ya. Jemaat yang di hall utama, mini hall, Di mini hall, balkon, ada di teras. Kemudian mana lagi? Di ruangan Di ibu ruang dan ibu bayi. yang ibu dan bayi dan di ruang-ruang sekolah minggu ya. Ruang anak, ruang ibadah anak. Tuhan. Selamat datang semuanya. Kita akan segera mulai perayaan ya. Ya. Kalau perayaan harusnya senyum semua. Iya. Senyum semua, salam kiri kanan, mari bangkit berdiri. Kita akan berdoa sambil memberikan salam. Nggak usah keluar kursi, nanti menata kursi lagi agak lama jadinya. Baik, kita akan segera berdoa setelah bersalaman. Ya, yang di atas juga puji Tuhan. Puji Tuhan, salam damai sejahtera buat kita semua, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami berkumpul untuk beribadah juga merayakan kasih Tuhan. Engkau datang ke dalam dunia untuk mencari kami orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, minta berkat Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah dan perayaan Natal hari ini GBI Shalom SIC Denpasar. Tuhan memberkati dari awal hingga selesai. Amen. Semua peralatan sarana yang kami gunakan berfungsi sempurna. Di setiap ruangan boleh terima lawatan jamahan kuasa Tuhan. Amen. Saat kami memuji, menyembah Tuhan. Saat kami mendengarkan firman Tuhan dan saat kami berdoa bersama. Tuhan hadir, terima kasih Tuhan. Silakan kau beracara. Amen. Ini adalah acaranya Tuhan. Kami mau rayakan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat antusias. Tuhan silakan berkati duduk. Semuanya. Tuhan berkati.
semua. Beri tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mama, jangan tinggalin aku. Ternyata cuma mimpi. Tuhan, tolong jangan ambil mamaku sekarang. Kak Gilang, dari mana aja kamu? Mabok-mabokan lagi? Kamu gak jaga mama? Kamu kan kusuruh jaga mama di rumah sakit. Terus kamu malah seperti ini. Udahlah Rintan, percuma. Dijaga atau enggak, sama aja. Mama juga gak mungkin sadar. Kamu tahu sendiri kan, dokter bilang peluangnya kecil. Jangan ngomong gitu, mama masih hidup. Dan selama nafasnya ada, aku akan tetap percaya Tuhan bisa menolong. Percaya? Sama Tuhan? Doa-doa kamu tuh gak ada gunanya Rin. Kamu berdoa tiap hari, tiap malam. Tapi apa? Mama tetap koma. Papa ninggalin kita demi perempuan lain. Terus, mana hasil doa-doamu itu Rin? Berhenti kak, jangan terus lari dari kenyataan dengan mabuk. Mama tuh butuh kita, aku butuh kamu. Kita harus bayar biaya rumah sakit. Untuk biaya hidup saja aku gak tahu lagi harus cari kemana. Terus kamu malah habiskan uang untuk beli minuman keras ini. Kita juga butuh papa. Kalau ada papa kita gak akan kayak gini Rintan. Tapi kenyataannya apa? Papa gak peduli sama kita. Bahkan Tuhan pun gak pernah peduli sama kita Rin. Kalau Tuhan bener ada, kenapa semua ini harus terjadi? Aku juga gak ngerti kak, aku juga capek. Tapi kalau aku berhenti percaya, kalau aku berhenti berdoa, apalagi yang tersisa buat kita kak? Kalau Tuhan benar-benar menjawab semua doamu, aku akan percaya padanya. Tuhan, jangan biarkan aku kehilangan pengharapanku. Tuhan, aku lelah. Aku sudah berdoa. Tapi mama bukannya sembuh, sekarang malah koma. Papa sudah pergi. Kakakku makin hancur. Katanya engkau setia. Katanya janjimu ya dan amin. Tapi di mana janjimu itu? Aku mulai ragu Tuhan. Sebenarnya engkau peduli padaku atau tidak? Di mana aku? Tempat apa ini? Kenapa tiba-tiba aku di sini? Abraham,
Tidakkah kau dengar orang-orang itu mengolok-olok aku karena aku mandul? Aku sudah capek dibicarakan orang karena aku tidak memiliki anak. Sarah, istriku, kuatkan imanmu. Bukankah Tuhan sudah berjanji akan memberi kita keturunan? Aku tidak ragu pada janji Tuhan, tapi kenyataannya sampai sekarang aku tetap mandul. Aku sudah tua dan tidak mungkin lagi bisa mengandung. Terlalu lama aku menunggu Abraham. Kapankah janji Tuhan itu akan digenapinya? Apa yang terjadi? Kenapa aku ada di sini? Kalian siapa? Kamu siapa? Aku Rintan. Kalian? Aku Bapak Abraham. Ini istriku, Sarah. Bapak Abraham? Bapak segala bangsa itu? Tapi kenapa kalian di sini? Bapa segala bangsa? Ya, itu janji Tuhan. Tapi kenyataannya, aku masih mandul. Setiap hari aku menangis, bertanya, apakah janji Tuhan itu benar? Aku juga sedang bertanya. Aku juga sedang ragu. Mamaku koma. Kakakku hancur. Papaku meninggalkan kami demi wanita lain. Aku capek menunggu janji Tuhan untuk menolong kami. Nah, kami pun menunggu puluhan tahun. Kami pernah goyah, bahkan sempat mencari jalan kami sendiri. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Janjinya selalu tepat waktu, meski tidak sesuai waktu kita. Jujur saja, hanya karena aku lelah menunggu, aku sering bertanya, apakah janji Tuhan itu benar? Tapi aku percaya waktunya akan datang, entah kapan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun aku berharap juga, sebab aku tahu Tuhan setia pada janjinya. Ya, aku membaca tentang kisah kalian. Tuhan menepati janjinya. Nah, jangan pernah berhenti percaya, karena janji Tuhan hanya akan dinyatakan kepada orang yang tetap percaya, sekalipun belum melihat apa-apa. Di mana aku? Kenapa ada di sini? Apakah ini penjara? Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Lepaskan. Aku tidak bersalah. Tuhan, kenapa aku harus berakhir dalam penjara? Padahal Engkau tahu kesetiaanku. Apa ini bagian dari rencanamu? Siapa kamu? Aku Yusuf, anak Yakub. Kau seorang wanita, mengapa ada di sini? Aku juga nggak tahu kenapa aku tiba-tiba ada di sini. Kurasa ini sebuah keajaiban. Kau percaya yang kukatakan? Entahlah. Tapi aku di sini
bukan karena suatu kesalahan. Aku difitnah oleh istri Tuan Potifar. Tapi kau pasti juga tak percaya dengan apa yang kau katakan. Kau, Yusuf, yang diberi mimpi oleh Tuhan itu, mimpi bahwa engkau akan ditinggikan. Iya, aku menerima janji itu. Tapi lihatlah aku sekarang. Aku dipenjara, dikhianati saudara-saudaraku, dijual sebagai budak, difitnah. Apakah ini janji Tuhan? Jadi, bahkan kau pernah meragukan janji Tuhan. Pernah. Aku bertanya dalam hatiku, Tuhan, apakah mimpi itu hanya kebohongan? Tapi meski aku tidak mengerti, aku mau memilih tetap percaya. Aku tidak tahu kapan janji itu digenapi, tapi aku tahu Tuhan setia. Aku juga merasa seperti itu, Yusuf. Tuhan berjanji akan menyertai, tapi hidupku seolah hancur. Hei, aku sama denganmu. Aku melewati banyak rasa sakit. Tetapi aku tidak mau kehilangan iman. Aku tahu kalau manusia mereka-rekakan hal yang jahat terhadap aku, Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikanku. Ya, aku tahu kisahmu. Tuhan benar-benar menepati janjinya padamu. Engkau akan ditinggikannya. Begitupun denganmu. Jangan pernah meragukan Tuhan, sebab Ia adalah pribadi yang selalu menepati janji. Ada apa ini? Siapa lagi mereka? Mengapa mereka berlarian seperti itu? Kita harus lari kemana sekarang? Tentara Mesir mengejar kita. Untuk apa Musa membawa kita keluar dari Mesir? Kalau akhirnya hanya untuk mati di sini. Lebih baik kita tetap hidup sebagai budak daripada mati dibunuh tentara Mesir. Tidak ada jalan keluar. Apa kita harus menyeberangi laut itu dan mati tenggelam di dalamnya? Aku membawa anak-anakku. Bagaimana ini? Apakah Musa ingin kita semua ini binasa? Sebaiknya kembalikan kami ke tanah Mesir. Ibu, kita mau kemana? Aku takut. Ibu, aku takut. Tenanglah, Nak. Jangan takut. Hei, apa kalian bangsa Israel yang dibawa Tuhan keluar dari perbudakan? Aku tidak tahu kenapa aku bisa berada di antara kalian saat ini. Tapi, mengapa kalian bersungut-sungut? Bukankah Tuhan yang membawa kalian keluar dengan tangannya yang kuat? Kau tidak tahu apa yang kami hadapi. Laut di depan, tentara di belakang. Mana jalan keluarnya? Kita semua sudah letih. Mana janji Tuhan yang katanya akan membawa kita ke tanah perjanjian? Kalian juga merasa seperti itu. Aku pun sama. Aku berdoa pada Tuhan, tapi seolah-olah dia diam. Seolah-olah aku hanya menghadapi jalan buntu. Siapa kau? Kau nggak tahu beratnya hidup kami. Kau tidak merasakan cambuk Mesir, kerja paksa, lapar, haus. Sekarang mana jalan keluar yang Tuhan tunjukkan? Aku juga sedang kehilangan harapan. Aku juga sedang bertanya di mana janji Tuhan. Jadi, kau pun tahu rasanya berada di jalan buntu. Jangan takut. Itulah tadi yang dikatakan Musa. Katanya, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan Ia kerjakan bagimu hari ini. Tentara Mesir yang kamu lihat sekarang tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang bagi kamu.
dan kamu akan diam saja. Teman-teman, tidakkah kalian ingat apa yang dikatakan Musa? Sekarang Musa sedang berdoa untuk kita. Percayalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ibu, lihatlah laut itu terbelah. Hah? Laut itu terbelah. Jalan terbuka di depan kita. Ayo kita menyeberang. Doa Musa telah didengar oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia benar-benar setia pada janjinya. Ayo kita menyeberang. Ayo cepat. Tuhan, ini jawabannya. Seperti Engkau membelah laut bagi Israel, Engkau juga sanggup membukakan jalan bagiku. Walau aku tak melihat sekarang, Engkau setia pada janji-janjimu. Aku di mana sekarang? Sudah berapa abad kita mendengar janji itu. Mesias akan datang menyelamatkan bangsa kita. Tapi lihatlah, penjajahan Romawi semakin keras. Apakah janji itu nyata? Atau hanya dongeng turun-temurun? Jangan berbicara begitu. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Seperti Dia menjaga nenek moyang kita, Ia pun akan menggenapi firman-Nya. Kita hanya harus menunggu dengan setia. Entahlah, yang jelas kita semua sedang menanti-nantikan Mesias itu datang. Banyak orang sudah kehilangan harapan karena penggenapan janji itu tak kunjung datang. Dan sudah sekian lamanya tidak ada lagi yang menyuarakan tentang kedatangannya. Firman di dalam kitab sucilah yang harus kita imani. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Mereka pun juga sedang menunggu, sama seperti aku yang tidak tahu kapan Tuhan menjawab. Namun aku hanya perlu setia menantinya. Ada apa itu? Cahaya dari langit sangat menyilaukan. Siapakah itu? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Janji itu telah digenapi. Mesias telah datang. Benar, Tuhan setia menepati firman-Nya. Ayo, kita pergi ke Bethlehem, melihat Sang Mesias yang telah lahir. Hai anak muda, kenapa kau diam saja? Ayo kita pergi melihat juru selamat.
Lonceng Natal? Ah, ini hari Natal. Aku sampai lupa. Jam berapa ini? Aku harus ke rumah sakit. Selamat Natal, Rintan. Papa? Rintan, masih bolehkah Papa pulang? Maafkan Papa yang sudah tinggalkan kalian. Tuhan telah menyadarkan Papa bahwa kalianlah harta yang berharga bagi Papa. Papa kembali, nak. Papa pulang? Iya, Kak. Papa kemana aja selama ini? Papa tahu gak apa yang kami alami selama ini tanpa Papa? Kami harus berjuang sendiri, Pak. Sakit, Pak, rasanya. Papa tahu gak? Papa minta maaf, nak. Papa tahu Papa salah. Papa menyesal. Hukum Papa sesuka kalian. Tapi izinkan Papa bertanya pada kalian. Masih bolehkah Papa pulang dan memperbaiki semuanya? Apalagi yang masih bisa diperbaiki, Pak? Kak Gilang sabar. Kita maafin Papa ya, Kak. Bukankah ini yang selalu aku doakan selama ini? Tuhan menjawab doa kita, Kak. Kalau Tuhan sudah menjawab doaku untuk Papa, Tuhan juga pasti akan menjawab doaku untuk Mama. Dulu aku meragukan janji Tuhan. Aku berpikir ia diam saja di tengah pergumulan kita. Tapi aku salah. Hari ini aku melihat janji Tuhan digenapi pada waktunya. Maafkan aku. Maafkan aku yang selama ini meragukan doa-doamu, Rintan. Terima kasih karena kamu tak pernah lelah berdoa. Mulai sekarang kita akan doakan Mama sama-sama. Ini adalah keajaiban Natal yang Tuhan berikan. Selamat Natal, Papa. Selamat Natal, Kak Gilang. Selamat Natal, Rintan. Selamat Natal, Papa. Selamat Natal, anak-anakku. Sesuatu yang pasti Tuhan janjikan, bukan sekedar janjian tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janjimu digenapi dalam hidupku. Hari Natal ada juga karena penggenapan sebuah janji, yaitu janji bahwa penyelamat dunia akan datang. Dan malam itu, di sebuah kandang domba di kota Bethlehem, lahirlah Sang Juru Selamat manusia, yaitu Kristus Tuhan. Holy night, the stars are brightly shining. It is a night of our dear Savior birth. Lonely the world in sin and error binding, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian dan lilin boleh dimatikan. Mari kita berdoa untuk kita mendengarkan renungan firman Tuhan singkat untuk kita semuanya. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kami merayakan Natal kesekian kalinya. Biarlah Tuhan seluruh rangkaian awal hingga pertengahan perayaan Natal ini membawa kami semakin menghayati dan mengalami kasih Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan, kami memberikan perhatian, waktu spesial fokus untuk kami terima berkat Tuhan. Urapi hamba-Mu, bicara buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya harus memberikan apresiasi kepada panitia, khususnya tim acara. Drama yang dibuat tadi adalah tipe penulisan dalam gaya penulisan drama anachronism atau time travel. Artinya menghadirkan tokoh sekarang kepada tokoh-tokoh masa lalu. Itu sebuah drama, naskah drama yang sangat kreatif. Dan saya bersyukur di gereja kita, kalau mereka semua dikumpulkan, ada tim sound system, ada media, ada lighting, ada penari, ada pemain drama, ada penata panggung. Mereka sudah bisa membuat semacam event organizer sebenarnya ya, sehingga mereka bisa melayani banyak kegiatan. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa bicara terlalu banyak karena acara kita panjang. Dan waktu yang diberikan kepada saya juga tidak bisa terlalu panjang. Oleh karena itu, mari berikan perhatian kepada pemberitaan firman Tuhan yang tidak terlalu lama. Dan nanti di ujung firman Tuhan saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang punya berbagai doa yang sudah dipanjatkan oleh Tuhan. Dan Anda sedang menunggu penggenapan janji. Bapak Ibu sekalian, tema Natal siang ini, The Promise Keeper. Ada kisah nyata Bapak Ibu sekalian. Seorang ayah di tengah bencana yang sedang melanda dan keluarganya menjadi korban. Dia berkata kepada anaknya, nanti Papa akan datang lagi jemput kamu. Setelah Papa mengurus keluarga kita yang lain di tempat yang lain. Dan Bapak Ibu, anak ini menunggu. Kenapa dia menunggu? Karena anak ini yakin yang berjanji adalah ayahnya. Dan benar Bapak Ibu sekalian, ayahnya menerjang banjir, melewati jembatan yang putus, jalan yang rusak, hujan yang deras dan badai. Untuk menemui kembali anak yang sempat ditinggalnya untuk dia melakukan pertolongan di tempat yang lain. Dan ayah ini benar-benar datang menjemput anaknya lagi, menemui anaknya lagi. Sekalipun ayah ini harus berjuang melewati berbagai kendala dalam perjalanan akibat badai banjir yang luar biasa. Kisah ini Anda tahu tidak? Kalau kita hubungkan dengan Natal, maka tidak beda bahwa Natal punya makna bahwa Allah datang ke dalam dunia yang rusak. Allah datang ke dalam dunia yang jahat. Allah datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Tetapi dia datang untuk mencari saya dan saudara. Dia datang di tengah-tengah dunia yang gelap, bukan gemerlap. Dan ini memberikan kita sebuah peneguhan bahwa memang Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, dia adalah the promise keeper. Dia adalah penggenap janji.
Bapak Ibu sekalian, dalam pengertian umum, tema Natal kita ini, The Promise Keeper, itu bisa disebut sebagai seorang yang dapat dipercaya. Atau juga bisa disebut sebagai seorang yang konsisten, tidak berubah antara perkataan dan tindakannya. Atau secara umum arti The Promise Keeper ini adalah seseorang yang bertanggung jawab atas janji atau komitmen yang telah dibuatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita hubungkan arti di dalam Alkitab, The Promise Keeper itu apa? Bapak Ibu sekalian, kalau kita hubungkan dalam Alkitab dalam kisah Natal, maka Bapak Ibu sekalian, Natal itu adalah memperingati, mengingat Allah sebagai penggenap janji. God is a promise keeper. Dia adalah penggenap janji. Drama yang tadi kita sudah dengar memang tidak bisa diselesaikan untuk mengakhiri semua cerita sampai mamanya sembuh kembali dan lain sebagainya yang di rumah sakit tadi. Tetapi cukup memberi kita sebuah gambaran dengan tipe penulisan anachronism atau time travel. Bagaimana? Siapa itu yang perempuan tadi itu? Nita ya, dan Gilang dibawa kepada masa lalu, berjumpa dengan Bapak Abraham, dengan Yusuf, dengan peristiwa Laut Kolsom terbelah, mujizat terjadi, dengan peristiwa para gembala di ladang, di padang. Bapak Ibu sekalian, Allah adalah Allah yang setia. Katakan amin. Dia berjanji, dia juga menggenapi. Dia tidak pernah gagal sekalipun nampak tertunda. Tetapi dia tidak menunda karena dia punya waktu yang tepat. Maka Natal tahun ini kita perlu declare, kita punya Allah penggenap janji. The Promise Keeper buat kita semuanya. Mari membaca Bilangan pasal 23 ayat 19. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Kadang kita menganggap Tuhan tidak menggenapi janjinya dalam Alkitab. Oleh karena itu nanti di penghujung penyampaian renungan firman saya akan berdoa buat saudara. Dan setelah kita berdoa, kita selesai acara ini, Anda buktikan doa-doa kita, Tuhan yang akan menepatinya. Beberapa jemaat di GB Shalom bercerita, dan ada salah satu staf gembala yang berkata, pokoknya setiap kali Bapak Gembala mulai digerakkan Tuhan untuk berdoa sesuatu yang spesifik, cepat diresponi. Dan saya sering berdoa untuk yang tidak punya rumah. Dan Bapak Ibu dari tahun ke tahun ketika doa itu dipanjatkan, dari yang tidak punya rumah mustahil, satu persatu jemaat GB Shalom Tuhan berikan rumah sendiri, beli Bapak Ibu dengan cara ajaib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan kita adalah God is a promise keeper. Dia adalah penepat atau penggenap janji. Mari kita membaca Mazmur 46 sebagai ayat tema kita, nats utama kita. Di dalam ayat 11 dan 12. Mazmur pasal 46 ayat 11 dan 12, demikian firman Allah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Yakub. Bapak Ibu sekalian, ketika Anda membaca ayat 12, Anda menemukan kata Tuhan semesta alam menyertai kita. Bukankah ini sudah ditulis dalam Injil, baik itu Lukas maupun maupun Matius? Apa itu? Dia akan disebut Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Perhatikan baik-baik, simak sebentar. Saya ingin mengajak saudara memahami Mazmur 46 ini. Ya, tidak kebetulan ayat ini diberikan kepada saya, lalu saya mendoakan ayat ini, apa yang bisa dikaitkan dengan Natal, lalu apa isi khotbah yang akan Tuhan sampaikan, dan saya sampaikan kembali kepada panitia, lalu saya memberikan mereka judul The Promise Keeper. Bapak Ibu sekalian, dengar baik-baik. Buat anak rohani saya yang dapat ayat ini, kamu dipakai Tuhan luar biasa. Untuk mendapat tema Natal, dan Tuhan taruh di hati saya tentang Allah itu penggenap janji. Baik, dengar baik-baik. Pasal 46 ini, saya yakin yang mendapat ayat ini dan diberikan kepada saya, lalu saya doakan dan menjadi ayat tema Natal kita. Saya yakin pasal 46 ayat yang dia dapat, dia sama sekali tidak tahu apa latar belakang ayat ini. Mari dengarkan sekali lagi. Bapak Ibu, pasal 46 Mazmur adalah kerap kali, tidak semua, tapi kerap kali banyak gereja menggunakan pasal 46 sebagai pembacaan ayat di gereja pada masa Advent Natal. Oke. Jadi tidak kebetulan pasal 46 ini nanti saya akan bahas bagian demi bagian, mengeksposnya buat saudara dengan cepat. Jadi sekali lagi, pasal 46 ini seringkali dijadikan pasal yang dibaca ayatnya di masa Advent Natal. Masa kelahiran menjelang peringatan Natal. Jadi ini ayat sangat erat dengan suasana Natal. Tetapi lebih penting lagi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu sekalian. Pasal 46 ini ditulis pada waktu apa? Nah, ini penting. Ya, sehingga Anda ngerti itu Roh Kudus bekerja, Roh Allah memberikan hikmat, sehingga Natal kita hari ini bicara tentang penggenap janji yang tadi sudah didramatisir lewat drama yang kita saksikan, dan saya hampir saja tidak bisa menahan air mata bagaimana mereka berperan dengan baik, dan saya mengingat bagaimana panitia berusaha keras menghadirkan perayaan Natal seperti siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, pasal 46 kita Mazmur. Pasal ini oleh beberapa penafsir dianggap sebagai pasal yang ditulis ketika sang penulis Mazmur oleh ilham Roh Kudus, bangsanya sedang dalam keadaan sangat ketakutan. Anda boleh baca mulai ayat 1 nanti di rumah. Sang pemazmur merasa tidak punya masa depan. Dan kala itu kotanya sedang dikepung oleh musuh, dan musuhnya begitu kuat, tentaranya begitu banyak. Ini konteks pasal 46 yang diyakini oleh beberapa penafsir. Ini adalah peristiwa yang menggambarkan pernah terjadi pada zaman Raja Hizkia, yang ketika itu dikepung oleh Raja Asyur. Mereka sangat ketakutan, mereka merasa nggak punya masa depan. Tembok-tembok mereka sebagai tempat perlindungan siap dihancurkan. Dan mereka merasa tidak punya masa depan. Maka Bapak Ibu sekalian, ditulislah pasal 46 ini sebagai sebuah, dengarkan baik-baik, sebagai sebuah refleksi, sebagai sebuah pengakuan bahwa mereka punya Allah yang luar biasa, dan Allah yang berjanji, dan Allah yang menepati janjinya. Dalam kisah Asyur mengepung Raja Hizkia yang sedang memerintah kala itu,
catatan Alkitab membuktikan, sekalipun mereka kecil, sekalipun mereka lemah, sekalipun mereka tidak berdaya, tetapi Raja Asyur dikalahkan oleh Tuhan. Maka tidak salah kalau ayat ini kita bilang, God is a promise keeper. Tuhan adalah penggenap janji. Bapak Ibu sekalian, itulah latar belakang pasal 46. Ini adalah pasal yang menakutkan, keluar dari suasana akan hancur hidup mereka. Tetapi bangsa ini dibela oleh Tuhan. Dan bangsa ini melihat Tuhan yang dahsyat. Baik, saya akan uraikan ada 3 kebenaran dari pasal 46 ini yang Anda ikuti dengan seksama. Bapak Ibu sekalian, tema Natal kita hari ini, The Promise Keeper. Allah adalah penggenap, penepat janji. Lalu apa kaitannya dengan Natal? Apa kaitannya dengan situasi hidup kita? Yang pertama, dunia boleh goyah. Dunia bisa goyah. Tetapi Tuhan tetap setia. Saya ringkas ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Ringkasnya adalah sekalipun bumi berubah. Alkitab tidak menyangkal kenyataan hidup Bapak Ibu sekalian. Bahwa masalah masih tetap ada, ketakutan masih bisa melanda kita. Namun firman Tuhan menegaskan Bapak Ibu sekalian, kesetiaan Allah tidak tergantung pada keadaan. Anda bisa katakan amin? Keadaan Anda tidak akan menentukan masa depanmu, tetapi yang menentukan adalah Allah yang setia. Dunia bisa berubah, dunia bisa berguncang, tapi Allah kita tetap setia. Kenapa? Karena Allah tidak menunggu dunia membaik untuk menggenapi janjinya. Datang ke dalam dunia. Natal. Yesus lahir di kandang Bethlehem. Dalam suasana dunia gelap. 400 tahun sebelum Yesus lahir di padang Efrata. Itu adalah disebut masa kegelapan. Firman Tuhan tidak ada. Firman Allah tidak disampaikan, nabi-nabi tidak bernubuat, manusia hidup tanpa moral yang baik 400 tahun hingga datangnya Natal. Yesus datang ke dalam dunia. Yesus datang ke dalam dunia, tidak menunggu dunia membaik, sebab Allah kita adalah Allah yang tidak pernah goyah. Dia Allah yang setia. Katakan amin. Yang kedua, ketika kita mengingat tema Natal kita tahun ini, The Promise Keeper. Maka yang kedua adalah Allah hadir di tengah umat manusia. Kenapa narasi ini perlu saya tuliskan buat saudara? Bahwa Allah hadir di tengah umat manusia. Bapak Ibu, saya ringkaskan ayatnya dari Mazmur 46 itu. Ayat 6 sampai dengan 8. Ringkasnya, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak goyah. Dengarkan saya baik-baik. Alkitab menegaskan Bapak Ibu sekalian, kekuatan kita, kekuatan umat Tuhan bukan pada tembok kota perlindungan, tetapi pada Allah kita. Yang kedua, Natal itu menyatakan sesuatu yang lebih besar. Apa yang lebih besar? Apa yang lebih dahsyat, yaitu Allah tidak hanya sekedar present, tetapi Dia adalah pribadi yang hadir dalam bentuk wujud yang Anda bisa lihat, Anda bisa sentuh, Anda bisa rasakan kasih-Nya. Dan ini adalah bukti Allah itu hadir di tengah umat manusia. Dan Bapak Ibu sekalian, dinamakan apa? Immanuel. Kenapa? Karena memang Allah beserta dengan kita di dalam sukacita maupun di dalam pergumulan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus bukan sekedar filosofi, Yesus bukan sekedar imajinasi, apalagi Yesus adalah khayalan.
Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, hadir di tengah-tengah manusia. Dan dia tidak hadir hanya dalam bentuk filsafat, dia tidak hadir hanya dalam bentuk firman, tapi dia hadir dalam wujud nyata bayi Yesus yang lahir di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketakutan, di tengah-tengah dunia yang tanpa harapan. Jadi yang kedua, ketika kita bicara Allah penggenap janji, maka yang kedua, Allah itu pasti hadir dalam situasi hidup kita apapun juga. Kalau yang pertama tadi, ketika kita bicara tentang Allah itu penggenap janji, maka Allah tidak dipengaruhi dengan keadaan, apapun keadaan saudara. Saudara sedang goyah atau saudara sedang kuat, itu tidak menentukan. Tetapi yang menentukan adalah kesetiaan Allah, karena memang dia adalah penggenap janji. Seperti pada zaman Raja Hizkia dikepung oleh Raja Asyur. Mereka lemah, mereka tidak mampu, mereka memiliki masa depan gelap. Tapi Allah turun tangan, maka muncullah Mazmur 46 itu. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga. Ketika kita bicara tentang Allah itu penggenap janji, maka yang ketiga kita bisa menemukan kebenaran bahwa Allah membuktikan janjinya menyertai umatnya. Saya ringkaskan dari pasal 46 ayat 11 dan ayat 12. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, Tuhan semesta alam menyertai kita. Bapak Ibu sekalian, kehadiran Yesus sebagai bayi di kandang domba di kota Bethlehem itu bukan sekedar seorang bayi kecil lemah, tetapi ini adalah sebuah manifestasi, ini adalah sebuah perwujudan. God is a promise keeper. Dia adalah Allah penggenap janji. Bisa saja Tuhan datang ke dalam dunia dalam bentuk raja yang perkasa, menghancurkan semua dosa. Bisa saja dia lahir sebagai orang yang kaya, memperkaya banyak orang. Tetapi Tuhan memilih dia datang sebagai bayi. Supaya apa? Supaya semua orang mengalami ketika engkau lemah pun, Yesus pernah merasakan sebagai orang yang lemah. Ketika engkau berada di tempat yang paling rendah dan bawah sekalipun, Yesus pernah berada di kandang domba. Bahkan tempat melahirkan yang tidak layak, ia dilahirkan di tempat itu. Bapak Ibu sekalian, Yesus bukan sekedar bayi, Yesus adalah penggenap janji keselamatan, dan penyertaan itu adalah wujudnya ada, punya nama, yaitu Yesus. Dialah perlindungan bagi yang lemah, damai bagi yang gelisah dan takut, serta harapan bagi yang putus asa. Tuhan adalah penggenap janji. Bapak Ibu sekalian, saya masuk pada bagian penutup. Di Natal hari ini atau di Natal tahun ini, Anda yang ada di mini hall, Anda yang ada di ruangan ibu dan bayi atau di ruangan kelas anak sekolah minggu atau yang ada di teras, di tempat ini, di ruangan ini, dengar baik-baik. Berapapun usiamu, apapun keadaanmu, mari percaya, mari bersyukur. Allah adalah the promise keeper. Dia adalah penggenap janji. Natal adalah tanda kesetiaan Allah di atas janjinya. Mari baca Mazmur 46 ayat 11. Dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Anda dan saya disuruh Tuhan untuk merenung. Anda punya Tuhan yang mana? Anda kenal Tuhan yang mana? Makanya disuruh diam, renungkan, dan ingat kita punya Tuhan satu. Yang datang ke dalam dunia menjadi manusia supaya ia menggenapi
janjinya. Natal mengajak kita Bapak Ibu untuk berhenti mengandalkan diri sendiri. Natal mengajak kita untuk berhenti hidup dalam ketakutan. Natal mengajak kita untuk belajar percaya kepada Allah yang setia. Karena Allah datang dalam bentuk bayi dan dia tidak ingkar janji. Karena itu sudah dibuatkan ribuan tahun sebelumnya bahwa akan datang seorang juru selamat. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dan dia akan disebut Immanuel. Allah beserta dengan kita dan dia adalah penggenap janji. Kiranya pesan Natal siang hari ini menolong Anda. Siapa hari ini sedang gelisah? Siapa hari ini sedang ketakutan? Siapa hari ini rasanya hari-harinya gak ada bahagia, gak ada sukacita. Anda uang cukup. Tetapi rasanya ada sesuatu yang kurang. Siapa yang hari-hari ini merasa hidup ini kok belum lengkap. Anda sudah punya pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Tapi Anda punya problem dalam pernikahan. Siapa yang hari-hari ini anak muda. Penampilanmu oke. Statusmu untuk cari pasangan hidup susahnya bukan main. Rasanya hidup ini kok kurang bermakna dan penuh dengan kekhawatiran. Dan hari ini saya mengajak saudara berdoa. Maukah Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri bersama dengan saya. Bapak Ibu sekalian, nanti ketika saya bertanya siapa yang mau didoakan, Anda cukup angkat tangan lalu turun tangan. Supaya Anda tahu Anda ini sedang berdoa bersama dengan saya. Ya baik yang di mini hall, nanti koordinator ibadah di mini hall akan berkomunikasi dengan koordinator ibadah di hall utama, bahwa di mini hall juga akan respons dari apa yang saya tanyakan. Bapak Ibu sekalian, Anda nggak usah sungkan, nggak usah malu. Saya juga punya persoalan, saya juga punya masalah, saya juga punya pergumulan. Pergumulan saya tidak kecil. Kalau saya cerita pergumulan saya kepada saudara, mungkin saudara akan termehek-mehek mendengar pergumulan kami berdua. Tetapi kita semua punya Tuhan yang sama. God is the promise keeper. Tuhan adalah penepat janji. Saya bertanya, Anda boleh angkat tangan, setelah angkat tangan turunkan. Nanti di multimedia, daftar doa saudara akan ditulis di situ. Nanti kita akan arahkan tangan kita ke situ. Lalu kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, kitab suci berkata, iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Dan Alkitab bilang, doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan Yesus berkata, mintalah, minta. Anda boleh angkat tangan, siapa hari ini atau beberapa bulan ini atau tahun ini sudah berdoa dan kau sedang menunggu janji Tuhan digenapi untuk mendengar doamu. Siapa yang sedang berdoa untuk pingin punya rumah sendiri? Angkat tangan. Yang tinggi. Oke. Baik. Yang ada di mini hall juga. Ya, turunkan tangan saudara. Multimedia tuliskan. Ada yang berdoa untuk rumah. Dan nanti kalau saudara sudah dapat rumah, tolong kasih tahu saya. Jangan diam-diam saja. Oke? Sudah banyak jemaat yang punya rumah dan setiap kali mereka punya rumah minta saya mendoakan. Dan memang God is a promise keeper. Baik, doa bagi rumah. Nanti kita daftarkan sebanyak mungkin. Siapa yang dalam beberapa bulan ini Anda sedang bergumul dengan problematika keluargamu kurang harmonis. Ada rasa yang kurang dalam hidupmu karena keluarga yang kurang harmonis. Jika ada, Anda boleh angkat tangan. Ya, tinggi. Good. Yang di mini hall, di ruangan ibu dan bayi, di ruangan
anak sekolah minggu, baik, turunkan tangan saudara. Multimedia doakan. Pokok yang kedua adalah keluarga. Selanjutnya siapa yang hari-hari ini sedang atau dalam bulan bahkan tahun ini berdoa untuk sebuah pekerjaan yang bisa diharapkan berjalan dengan baik dan sampai menjadi pekerjaan yang mengamankan masa depan. Anda sedang bergumul dengan bisnismu, siapa yang sedang berdoa untuk itu? Boleh angkat tangan? Ya, tinggi-tinggi. Terima kasih. Di mini hall juga ada. Turunkan tangan saudara. Tuliskan pekerjaan garis miring bisnis. Nanti tulisan-tulisan itu membayangkan di belakangnya adalah nama saudara. Rumah itu aku, keluarga itu aku, pekerjaan bisnis itu aku. Hari ini 21 Desember 2025 kita berdoa in the name of Jesus Christ. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sang penggenap janji itu. Kalau menjadi manusia rela menjadi miskin dan menderita, Dia lakukan untuk kita. Apalagi untuk rumah yang kita minta. Apalagi untuk keluarga. Apalagi untuk pekerjaan dan bisnis. Siapa hari-hari ini anak-anak muda? Berapapun usiamu, tapi engkau belum menikah. Dan engkau sulit mencari pasangan hidup. Berkali-kali engkau punya keinginan dekat dengan seseorang, selalu gagal. Dan engkau sedang berdoa untuk itu, enggak usah malu, angkat tangan. Terus, tinggi. Terus, ya di atas. Baik, tuliskan multimedia. Ya, ada di ruangan bayi juga. Di mini hall juga ada. Tuliskan, jodoh ada di sini di depan. Ya, terima kasih yang sudah angkat tangan. Nanti kalau sudah dapat, kasih tahu Bapak Gembala. Sudah dapat. Supaya disahkan. Siapa yang dalam tahun-tahun ini, hari-hari ini, minggu-minggu ini, Anda berdoa untuk masalah keuangan? Ada? Tinggi? Baik? Ya, banyak di atas. Di mini hall pasti ada. Ya, di belakang, di ruangan ibu dan anak. Banyak. Tuliskan masalah keuangan. Berikutnya, siapa yang hari-hari sedang berdoa untuk sesuatu yang serius, yaitu kesehatan saudara? Angkat tangan. Ya, banyak. Oh God. Tuhan, Engkau penyembuh kami. Engkau penyembuh kami. Siapa yang hari-hari ini takut masa depan? Engkau sudah berumur, tapi masih ada ketakutan masa depan. Engkau sudah cukup dewasa, masih takut akan masa depan. Atau Anda seorang remaja pemuda, takut akan masa depan. Jika ada, Anda boleh angkat tangan. Oke, makasih. Terus tinggi-tinggi. Makasih di mini hall, di ruangan bayi, ibu dan bayi, di ruangan anak. Turunkan tangan saudara. Mari kita tundukkan kepala. Sambil Anda boleh lihat sejenak tulisan di depan ini. Rumah, keluarga, pekerjaan, pasangan hidup, masalah keuangan, masalah kesehatan, masa depan. Tuhan, mari berdoa dengan saya. Aku berdoa untuk rumah yang dirindukan oleh umat. Dalam nama Tuhan Yesus. Berikan seperti yang Engkau suka Tuhan. Berikan seperti yang Engkau mau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berdoa untuk rumah, katakan amin di hatimu. Amin, terima rumah itu. Engkau yang berdoa untuk harmonisasi keluargamu, supaya keluargamu harmonis. Terima itu dalam nama Yesus. Diubahkan hati kalian semua. Keluargamu menjadi seperti surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Untuk pekerjaan, untuk bisnis. Tuhan buat terobosan. Jika pekerjaan yang ada sudah tidak memungkinkan. Tuhan bangun pekerjaan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa untuk jodoh.
Jodoh yang benar-benar menjadi pasangan yang sepadan, pasangan yang sama-sama bertumbuh bahagia. Tuhan berikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang berdoa untuk kesehatan ya Tuhan. Dari atas kepala sampai dengan ujung kaki. Ada persoalan masalah kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit dihancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kelemahan tubuh dihancurkan. Terima kesembuhan sekarang. Terima dalam nama Yesus. Ada mujizat kesembuhan ilahi. Yang berdoa untuk keuangan. Keuanganmu sedang tidak sehat. Cash flow, keuangan kamu tidak bisa dikendalikan dengan baik. Hari ini Tuhan beri hikmat. Dan hari ini juga Tuhan buat terobosan buat keuangan saudara. God is a promise keeper. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan siapapun yang takut akan masa depan. Masa depanku Tuhan yang atur. Ku tahu siapa yang pimpin. Hari depan hidupku, Yesus yang Tuhan adalah Allah penggenap janji. Dia Tuhan atas hidupku. Serentetan permohonan doa telah kami panjatkan. Bapak Ibu Saudara, lebih daripada berkat yang engkau minta, rumah, keluarga, pekerjaan, jodoh, kesehatan, keuangan, masa depan, saya mau beritahu kepada saudara, ada yang paling engkau butuhkan, yaitu Yesus hadir dalam hidupmu. Apa gunanya engkau dapat rumah di dunia, tapi engkau binasa di sana? Apa gunanya engkau dapat jodoh di dunia, tapi engkau gak punya masa depan pasti keselamatan di dalam Yesus? Apa artinya keuanganmu stabil, keluargamu di rumah tangga di dalam dunia ini harmonis, tapi engkau gak punya kepastian keselamatan? Kalau saya bertanya, ketika Anda mati nanti, Anda pergi kemana? Kalau Anda bertanya kepada saya yang sudah percaya Yesus, saya percaya kalau saya mati tinggalkan dunia ini, saya pergi ke alam penantian namanya Firdaus, taman yang indah. Dan pada waktunya saya pergi ke surga Yerusalem yang baru. Di sana tidak ada air mata. Mau nggak Bapak Ibu sekalian, Anda nggak usah malu. Anda nggak usah berkata Kristen atau no atau bukan. Tapi saya mau bilang, mau nggak kamu buka hati, Bapak Ibu Saudara buka hati. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lebih dari rumah, keluarga, pekerjaan, pasangan hidup, dan harta. Jika Anda mau, nggak usah angkat tangan, taruh tangan kanan di dada. Saya lihat dari sini kok. Amin. Ya, buka hatimu. God. Haleluya. Yang di atas, yang di mini hall, saya beri kesempatan Anda responi firman Tuhan. Tuhan ada di sini. Sekarang berdoa bersama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ikuti saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang meletakkan tangan kanan di dada, katakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya membutuhkan pengampunan. Saya butuh juru selamat. Saya butuh penolong. Saya butuh Tuhan yang hidup. Saya membuka hati. Saya mengundang Engkau, Tuhan Yesus Kristus, masuk dalam hatiku, berkuasa dalam hatiku, menjadi raja dalam hidupku, dan juru selamat bagiku. Hari ini Tuhan, 21 Desember 2025, saya menerima Yesus. Ulangi, saya menerima Yesus. Ulangi, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Sekarang sampai selama-lamanya. How great is
is our God. Sing with me how great. Tuhan kita besar. Tuhan kita ajaib. Dia melakukan perkara besar dalam hidup kita. Dan dia memberi keselamatan, hidup kekal. Bersama katakan, oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all is see how great is our God. One more time, let's say how great is our God. Sing with me how great is our God. And all will see how great is our God. Mari berikan tepuk tangan saudara-saudara. Haleluya. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dengar doa kita dikabulkan dalam nama Yesus. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, Selamanya besar. besar. Sekali lagi, Engkau besar, Engkau dahsyat, penggenap janji. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, selamanya besar, selamanya besar, selamanya besar. Yesusku, katakan Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dunia bisa goyah, Tuhan tetap setia. Engkau hadir di tengah umat-Mu, tidak pernah meninggalkan. Dan Engkau selalu sertai kami dalam segala keadaan. Hari ini aku nggak usah lagi mengandalkan diri sendiri. Aku nggak usah lagi takut. Aku nggak usah lagi bimbang. Karena aku percaya God is a promise keeper. Dalam nama Yesus. Haleluya, bersama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.
di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Agar kemana arah langkah ini, entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa Kau mudah Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Karena kelahiran-Mu memberikan harapan baru bagi hidup kami. Engkaulah terang di jalan kami dan damai di hati kami. Engkaulah penolong di saat susah dan penghibur di kala duka. Engkaulah segalanya. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang jadi hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Kemana arah langkah ini, entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa Kau mudah Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan.
titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tanpa kau buka Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa mengucap syukur. Izinkan hamba-Mu secara khusus berdoa untuk panitia, pelayan, pengisi acara, pendoa syafaat, penerima tamu, koordinator ibadah, semua yang hamba tidak bisa sebutkan dalam rangkaian ibadah ini semua turut serta. Baik yang sibuk sekali maupun sebagai pendukung, Tuhan berkati mereka. Semua panitia Natal, pengisi acara, pelayan-pelayan Tuhan, tim pendukung, Tuhan memberkati saudara semua. Terima kasih untuk mereka yang setia melayani Tuhan, mempersiapkan perayaan Natal ini dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi. Tuhan memberkati mereka sempurna, tubuh, jiwa, roh. Tidak kurang satu apapun juga. Semua pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian, Tuhan semakin memperlengkapi, mengurapi, dan memberkati. Sehingga mereka menjadi kesaksian bahwa di dalam Tuhan Yesus mereka hidup mempermuliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang, naungi dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Utus malaikat Tuhan menjagai kami, mengawal kami. Engkau Allah yang setia akan janji-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau berkata, aku menyertai-Mu hingga kesudahan zaman. Oh haleluya. Kalau engkau berkata jangan khawatir, aku percaya enggak usah khawatir karena Tuhan yang akan ambil alih persoalan hidupku. Hikmat Tuhan turun atas kami semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa yang baik, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang dan keselamatan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan Roh Kudus hari ini sepanjang umur hidup kita di dalam berkat Tuhan. Anak cucumu diberkati oleh Tuhan, keluargamu diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, kesehatanmu diberkati oleh Tuhan, masa depanmu sungguh cerah. Terimalah berkat ini dengan meterima satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Bersama katakan, amin. Bagi Bapak Ibu Saudara, setelah closing song dinyanyikan, mohon tetap di tempat masing-masing karena akan dibagikan konsumsi. Terima kasih. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan lagi.